Dalam 15 tahun, seorang bos dengan penghasilan lebih dari 100 juta menyembunyikan identitasnya. Datang ke acara kencan buta. Memperkenalkan diri di atas panggung juga mudah. Pekerjaan saya saat ini adalah satpam. Penghasilan bulanan sekitar 4.000. Orang tua saat ini memiliki sebuah rumah. Saya juga tinggal bersama orang tua saya. Saya membeli mobil baru. Sekarang adalah usia untuk menikah. Saya hanya ingin mau mencari pacar yang sederhana. Dalam acara kencan buta ini di mana pendapatan per kapita tamu pria lebih dari 1 juta. Kondisi untuk orang ini jelas tidak ideal. Kartu cahaya hampir setengahnya hilang begitu keheningan terjadi di lapangan. Tamu pria melihat adegan ini. Yang jelas mukanya kurang bagus. Mungkin aku juga menimbangnya di hatiku. Itu karena saya tidak punya uang atau saya jelek. Ketika tuan rumah melihat ini, dia buru-buru mengakhiri adegan itu. Tamu pria ini, jangan panik juga. Masih banyak tamu wanita yang meninggalkan lampu. Masih banyak kesempatan. Pada saat ini, seorang tamu wanita angkat bicara. Tamu pria, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda ingin mencari seorang gadis yang akan menemani Anda. Tapi pekerjaanmu saat ini hanyalah seorang penjaga keamanan. Berapa lama Anda ingin gadis-gadis menemani Anda? Saya pikir profesi keamanan. Karir tanpa masa depan. Bukankah ini hanya mencoba mencari pengasuh gratis untuk diri sendiri? Selain itu, satpam tidak terdengar bagus, bukan? Tamu laki-laki mendengar pernyataan seperti itu. Dia juga tidak marah, langsung menanyai tamu wanita dan berkata, "Kenapa profesi keamanan tidak memiliki masa depan? Jika tidak ada keamanan, berapa banyak bahaya tersembunyi yang harus dimiliki hidup Anda? Siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan Anda? Selain itu, saya juga mengandalkan tangan saya sendiri untuk makan. Saya tidak berpikir ada yang perlu malu." Begitu suara itu jatuh, para tamu wanita berkata dengan jijik, "Apakah tidak malu menjadi satpam?" Saya belum melihatnya. Pria berusia 20-an yang bekerja sebagai penjaga keamanan, security. Beberapa orang berkeliaran di komunitas sepanjang hari. Apakah komunitas itu milik keluarga Anda? Tamu pria itu membalas, "Saya tahu banyak orang berpikir. Menjadi keamanan komunitas berarti berjalan-jalan dan tidak melakukan apa-apa setiap hari. Jalani kehidupan orang tua. Tapi tugas kita adalah patroli setiap hari. Pastikan keamanan tempat Anda tinggal, sehingga Anda bisa hidup lebih nyaman." Faktanya, keamanan tidak seputus asa seperti yang Anda bayangkan. Saya juga dapat memulai perusahaan keamanan di bisnis saya sendiri. Anda bahkan dapat bekerja sama dengan perusahaan besar. Dengan begitu, saya masih bisa menjadi bos. Dan rencana masa depanku seperti ini. Tamu wanita berkata, "Apa yang Anda katakan sekarang hanyalah pemikiran masa akan datang. Tapi memulai bisnis itu tidak mudah. Mengandalkan gaji Anda saat ini sebesar 4.000 sebulan. Dari mana Anda mendapatkan dana untuk bisnis Anda? Bukan kamu yang memikirkannya. Dan gadis-gadis harus menanggung kesulitan mengikutimu. Bukankah kita mencari pacar? Bukankah buruk menjalani hidup yang sederhana dan bahagia?" Tamu pria tidak mau kalah. "Saya pikir kehidupan yang bahagia datang dari kerja keras dua orang. Bukannya bekerja keras sendirian. Dan orang lain duduk di belakang dan menikmatinya. Dan bahkan terkadang menarik kaki belakangnya. Jika pacar saya hanya ingin mengandalkan saya. Lalu saya pikir saya telah menemukan beban." Pikiran tentang tamu pria ini berhasil memadamkan beberapa lampu di lapangan. Pada saat ini, seorang tamu wanita bertanya, "Tamu laki-laki, saya tipe orang yang tidak keberatan menemani Anda untuk menanggung kesulitan. Tapi saya ingin tahu bahwa gaji Anda sangat rendah sekarang. Dari mana modal untuk memulai bisnis? Lagi pula, gaji bulanan Anda. Terkadang itu tidak sebagus gaunku. Kebanyakan cewek sekarang, saat mencari pacar, saya ingin meningkatkan kualitas hidup saya. Jalani hidup yang lebih baik. Jika saya berpegangan tangan dengan Anda dan berhasil, kualitas hidup menurun. Anda harus hidup dengan makanan dan pakaian setiap hari untuk mendukung karir Anda. Saya bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Mengapa saya harus mengikuti Anda untuk menderita dan menjalani kehidupan yang buruk?" Tamu laki-laki mengatakan Anda memiliki banyak potongan kering di sepotong pakaian. Kualitas hidup Anda benar-benar tidak rendah. Saya ingin tahu pekerjaan apa yang Anda lakukan. Tamu wanita berkata, "Tentu saja itu sedikit lebih mahal daripada pekerjaanmu. Bos besar yang berhubungan juga sangat kaya. Bukannya pekerjaanmu hanya berkeliaran setiap hari." Mengetahui bahwa mereka berdua hampir terkoyak. Tuan rumah juga buru-buru keluar untuk berkeliling. "Untuk pertama kalinya saya pikir pekerjaan ini sebagian tinggi dan rendah. Lagi pula,
tidak peduli apa pekerjaannya. Saya makan dengan tangan saya sendiri. Semua uang yang diperoleh bersih dan kompetitif. Hanya ada 2 kartu cahaya yang tersisa di lapangan saat ini. Tuan rumah berkata, "Jangan khawatir tentang tamu pria. Apakah tidak ada orang di lapangan yang meninggalkan cahaya untukmu? Apa yang ingin Anda ketahui tentang 2 tamu wanita ini?" Tamu pria bertanya, "Aku baru saja melihatmu. Hampir tidak pernah mengatakan. Terima kasih banyak telah memberiku lampu. Apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui tentang saya? Lagi pula, sejujurnya, penghasilan bulanan saya benar-benar tidak tinggi." Seorang tamu wanita berkata, "Saya pikir Anda adalah seorang pemuda yang sangat bijaksana. Aku bersedia menanggung kesulitan bersamamu. Tapi aku punya satu pertanyaan terakhir. Karena aku adalah tertua dari keluarga. Setelah itu, saya mungkin memikul beban orang tua dan adik-adik saya. Tamu pria, maukah Anda menanggungnya bersama saya?" Setelah berbicara, tamu pria itu berkata bahwa dia tidak bahagia. "Saya adalah anak tunggal di keluarga saya. Saya pasti akan merawat orang tua saya setelahnya. Ditambah lagi, pasti akan ada anak-anak. Jaga orang tuamu bersamamu. Tapi adik-adik lupakan saja." Setelah berbicara, tamu wanita itu mematikan lampu tanda kata. Kemudian satu-satunya tamu wanita yang tersisa di panggung angkat bicara. "Meskipun pekerjaanmu saat ini tidak terlalu bagus, tamu pria. Tapi saya pikir Anda lebih praktis. Sangat dapat diandalkan untuk memiliki pikiran saya sendiri di hati saya. Saya pikir penting bagi anak laki-laki untuk dapat diandalkan dalam hubungan. Saya hanya punya satu pertanyaan. Jika hubungan kita berkembang dengan lancar, kapan saya bisa menikah? Bagaimanapun, masa muda gadis-gadis kita adalah sebelum usia 30. Anda dapat menjamin bahwa sebelum saya berusia 30 tahun, apakah saya memakai gaun pengantin untukku?" Tamu pria juga sangat tersentuh mendengar masalah seperti itu. "Saya segera mengatakan bahwa saya ingin menemukan gadis seperti itu. Terserah Anda untuk tidak menikah dalam hidup ini. Dan pernikahan seperti apa yang kamu inginkan? Saya pikir saya bisa memberikannya kepada Anda. Karena saya sudah sukses memulai bisnis sekarang." Cerita sebelumnya hari ini adalah pengalaman saya sebelum memulai bisnis. Keluarga saya dalam bisnis real estate. Pada awalnya, tidak banyak mengejar kehidupan. Saya pikir saya bisa mengandalkan orang tua saya. Setelah beberapa saat, saya memiliki titik lemah untuk profesi keamanan. Setelah bekerja sebentar, saya ingin memulai perusahaan keamanan. Keamanan pelatihan khusus. Sekarang saya juga sudah sukses memulai bisnis bernilai ratusan juta. Jadi keduanya berhasil berpegangan tangan. Wanita material yang menertawakan tamu pria sejak awal. "Aku pasti sangat menyesal. Tapi saat lampu mati, kamu tidak bisa hanya melihat seseorang. Sekarang yang gagal belum tentu menjadi pecundang. Menemukan suami lebih penting daripada memiliki uang, bukan? Apa yang Anda pikirkan tentang ini?"